Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Setiap pagi kami menikmati berkat-Mu. Setiap pagi kami menikmati kasih setia-Mu. Setiap pagi selalu baru anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga dan kami bersyukur kami dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Kami dilayakkan dan kami berterima kasih. Pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu dari berbagai latar belakang, interdenominasi, gereja-gereja Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami menyembah-Mu, kami membangun mezbah, dan kami memanggil nama Tuhan. Sebab kami tahu apapun pergumulan kami, apapun badai hidup kami, kami tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Selalu ada tangan Tuhan yang membela kami. Selalu ada tangan Tuhan yang menguatkan langkah kami. Selalu ada penghiburan Tuhan di tengah-tengah kami mengalami kesusahan. Itu sebabnya sampai hari ini kami tetap memutuskan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, belajar. Terus perbaharui roh kami ya Allah. Karena kami percaya firman-Mu itu yang membersihkan kehidupan kami. Setiap hari firman-Mu membersihkan. Firman-Mu menerangi langkah kami sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Melainkan kami berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib, yang menuntun kami, mengarahkan kami masuk dalam seluruh rancangan Allah yang besar atas hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, sehingga setiap kami di rumah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya akan dibaharui. Orang yang berjumpa dengan Yesus akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Wow, haleluya. Sama-sama bilang sama saya punya Yesus yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini tidak akan pernah merubah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi berkat-Nya, kasih setianya. Kalau selalu baru setiap pagi, berarti setiap hari kita dapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun di sepanjang hari kehidupan kita. Amin. Iya, karena memang hari-hari ini tidak mudah. Alkitab katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Tapi ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan untuk memampukan kita untuk tetap berdiri teguh menghadapi badai. Badai hidup boleh datang bertubi-tubi, tapi ada Yesus yang menyertai saya, sehingga sekalipun saya harus melalui lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Wow, haleluya. Selalu ada penghiburan dari Tuhan dalam kita menghadapi setiap pergumulan. Karena itu jangan takut, jangan stres, jangan khawatir. Tetap berjalan, melangkah aja, maju. Karena kita tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita masing-masing di rumah setiap kita. Hari ini kita masih ada dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kemarin kita sudah belajar tentang kebencian, ya kan? Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jangan sampai hidup kita nggak mengerti akan firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita memiliki luka masa lalu yang belum sembuh. Jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan. Karena apa? Karena kebencian sangat berbahaya. Karena memang udah benci, akan bertambah benci, semakin benci dan lebih benci. Itu perlu jamahan Tuhan. Itu perlu kuasa roh Allah sendiri yang menggetarkan hatinya. Dan kita sadar, kalau tidak berkenan kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan.
Dan saya sudah bagikan apa yang saya sudah sampaikan kemarin, saudara dikasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan yang kemarin tidak sempat mengikuti doa pagi, tapi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah saya bagikan kemarin, saya sudah share di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jadi setiap khotbah-khotbah doa pagi, serial-serial khotbah saya, bahkan renungan-renungan singkat Bible and Coffee itu ada di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Sehingga Bapak Ibu bisa terus belajar firman Tuhan, Bapak Ibu bisa terus diperlengkapi dengan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-12 sekarang kita masuk. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 22 masih tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Kejadian pasal yang 37 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada suatu kali pergilah saudara-saudara. Jadi setelah peristiwa di mana Yusuf bercerita, ya kan, yang akhirnya menimbulkan kebencian di hati saudara-saudaranya, maka hal itu ternyata dipegang, dipendam terus oleh saudara-saudaranya ini. Sehingga suatu hari Alkitab catat begini, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Mari, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Bawa kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka ada di Dotan. Ayat 18, perhatikan saudara. Dari jauh ia ini Yusuf telah kelihatan oleh mereka, telah kelihatan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya. Jadi dari jauh perjalanan Yusuf, saudara-saudara udah lihat, wih, ada Yusuf nih, gitu kan. Ayat 18. Tetapi sebelum Yusuf dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jahat. Lihat saudara, ini pengembangan dari apa yang sudah mereka simpan di hati mereka, yang kemarin kita bahas tentang kebencian. Benci, lebih benci, makin benci. Dampaknya apa? Action, tindakan. Ada yang membuli, ada yang menjatuhkan, lebih ekstrim, dibunuh. Dampak dari apa? Kebencian. Yang kemarin kita belajar. Sehingga ketika Yusuf datang ke saudara-saudaranya, tujuan Yusuf apa sih? Tujuan Yusuf apa? Hanya untuk mencari kabar. Bagaimana kabar? Untuk membawa kabar kepada Yakub, ayahnya. Yusuf tidak punya tujuan aneh-aneh. Tujuan dia baik. Tapi inilah dunia. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Sekalipun kita tujuannya baik, tapi kalau memang ada orang-orang yang hatinya dirasukin roh jahat, hatinya dirasukin setan, hatinya penuh dengan kebencian, maka responnya akan tetap gak baik. Inilah saudara-saudara Yusuf. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum Yusuf dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ayat 19. Kata mereka, kata saudara-saudara Yusuf kepada seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang, lihat nih saudara ya, rencananya, marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu."
dampak dari hati yang penuh dengan kebencian, akhirnya timbul kejahatan, timbul trik-trik upaya untuk menghancurkan hidup seseorang. Dimulai dari apa? Kebencian. Perhatikan ayat selanjutnya, 21. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Anak tertua Ruben bilang sama saudara-saudara, bilang sama adik-adiknya, udahlah, nggak usah. Nah ini lihat saudara ya, Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan pakai Ruben untuk menyelamatkan Yusuf. Ya walaupun akhirnya dilempar juga ke dalam sumur, tapi minimal tidak diapa-apain, tidak dicelakai. Ayat 22 lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Lihat ya saudara ya, orang mau jahat kayak gimana sama kita, tapi kalau memang ada perlindungan Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan semua yang dibuat orang jahat itu merupakan Tuhan bisa pakai untuk menjadi tangga, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk membawa akhirnya kita masuk dalam rencana Tuhan. Sekalipun ada orang jahat yang berkompromi di dalamnya, tapi Tuhan pakai Ruben. Tuhan pakai Ruben untuk apa? Untuk menyelamatkan Yusuf. Jangan ada pertumpahan darah, kata Yusuf, kata Ruben. Udah kita lempar aja dalam sumur. Tujuannya supaya Yusuf aman. Nah, yang hari ini saya mau bagikan buat setiap kita bahwa saudara, kita ini tinggal di dunia di mana di dalam hidup kita ada juga orang-orang jahat di sekeliling kita, yang hidupnya penuh dengan kebencian, yang hidupnya penuh dengan kepahitan, sakit hati, yang mungkin ada di circle kita, yang ada di sekeliling kita. Dan kita nggak bisa bilang, oh Tuhan, angkatlah orang jahat ini, jauhkan. Nggak bisa. Karena terkadang orang jahat juga dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Orang jahat dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Kita cuma belajar berserah Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya, jadi aja. Iya kan? Karena dunia dimana, wah jahat saudara, jahat. Ada anak bunuh orang tuanya, ada orang tua perkosa anaknya. Udah gak ada lagi moralitas yang benar. Susah. Karena apa? Karena itu yang Alkitab catat kok, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang tidak lagi mempedulikan Tuhan, orang tidak lagi mempedulikan agama, orang lebih mementingkan dirinya sendiri. But it's okay. Itu sudah tercatat di firman Tuhan. Kita yang tahu nggak usah kaget. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kaget. Iya kan? Karena kita udah tahu loh, ini yang tergenapi kok. Justru kita bangga punya Alkitab, karena Alkitab sudah mencatat segala sesuatu yang dari permulaan sampai kepada kesudahan bumi. Apa yang terjadi? Kita tahu. Tuhan sudah membukakan kepada kita. Kita mesti berjaga-jaga, kita mesti waspada. Coba lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang begini saudara, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berasal dari Allah. Ayo sama-sama bilang sama saya berasal dari Allah. Amin. Ini yang membedakan. Selanjutnya dibilang apa? Dan seluruh dunia berada di mana? Di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Saudara dan saya ada di mana? Halo? Masih ada di dunia. Kita belum pergi ke surga, kita masih ada di dunia. Tapi ini yang membedakan. Kita, saudara dan saya, kita berasal dari Allah, tapi kita ada di dunia. Dan dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Tapi jangan pernah lupa, kita berasal dari Allah.
Maksudnya apa? Ini ada dua perbandingan, iya kan? Bahwa yang di sisi lain ada anak-anak Tuhan yang berasal dari Allah, yang sedang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang sudah ada di bawah kuasa si jahat. Maksudnya apa? Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang ada di bawah kuasa si jahat, tapi kalau kita berasal dari Allah, ini jaminannya, maka kita ada dalam perlindungan kuasa Allah. Sama-sama bilang sama saya ada di bawah kuasa perlindungan Allah. Ketik di kolom komentar, aku ada di bawah perlindungan Allah. Aku ada di bawah perlindungan Allah. Wow, haleluya. Sekalipun saya ada di tengah-tengah dunia, yang Alkitab katakan dunia berada di bawah kuasa si jahat, memang sudah diserahkan dunia ini. Amin. Jadi jangan kaget-kaget, waduh, kok ada orang jahat banget seperti ini ya, kok ada orang licik banget. Loh, kita masih di dunia, bos. Jangan kaget dengan hal seperti itu. Alkitab sudah mencatat loh. Alkitab sudah mencatat dengan jelas bahwa dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita berasal dari Allah. Ini yang membedakan. Sekalipun saya ada di tengah-tengah dunia, tapi gak boleh sama dengan apa yang orang-orang dunia lakukan. Karena saya bukan berasal dari dunia, saya berasal dari Allah. Ini yang kita pegang. Akhirnya kita sadar, sekalipun saya ada di tengah-tengah dunia, saya tahu dunia dipenuhi dengan orang-orang jahat, tapi saya harus hidup berbeda. Karena saya bukan berasal dari dunia, saya berasal dari Allah. Sampai sini jelas, saudara? Pegang betul firman Tuhan ini. Inilah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang dunia yang jahat. Dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Matius 10 ayat 16. Ini juga yang Yesus katakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah apa, saudara? Serigala. Diumpamakan seperti kita ditempatkan di tengah-tengah kawanan serigala, dipenuhi dengan ancaman, dipenuhi dengan hal-hal yang mengerikan di sekeliling kita terjadi. Nah, itulah yang diumpamakan oleh Yesus. Makanya Yesus bilang selanjutnya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jadi dunia memang sudah seperti ini. Dunia yang jahat ini kita ada di tengah-tengahnya. Tapi jangan sampai kita jadi sama dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, firman Tuhan katakan. Janganlah engkau menjadi sama, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi engkau berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Ya, jangan justru kita jadi orang-orang yang mungkin lebih jahat dengan dari orang-orang dunia, saudara. Licik, curang, ya kan, nyakitin hati orang. Tapi hari Minggu kita beribadah. Jangan lupa, engkau dari Allah, engkau berasal dari Allah. Ini yang membedakan. Betul kita di tengah-tengah dunia, tapi saya berasal dari Allah. Saya harus berbeda dengan orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara. Jadi memang ada orang-orang jahat ditempatkan di sekeliling kita. Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4 bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan, termasuk orang jahat, orang fasik. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi termasuk orang-orang jahat itu dibuat Tuhan memang ada tujuannya, yaitu mendewasakan orang-orang percaya, mendidik orang-orang benar. Nah, makanya lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama, Tuhan pakai orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menggentarkan bangsa Israel. Ya kan?
Dalam peristiwa Hakim-Hakim atau dalam kitab Hakim-Hakim kita tahu bahwa Tuhan pakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menekan bangsa Israel agar mencari Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mentobatkan bangsa Israel. Hakim-Hakim 6 ayat pertama bilang begini, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, lihat, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi kalau dalam kitab Hakim-Hakim kita baca, saudara, itu peristiwanya begitu berulang terus. Bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel jauh dari Tuhan, bangsa Israel murtad dari Tuhan. Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel untuk menindas bangsa Israel, sehingga akhirnya ketika bangsa Israel takut, khawatir, nyerah, kesukaran, dia ingat kepada Tuhan, dia bertobat. Mereka bertobat. Tuhan kirim hakim, dibebaskan. Nanti begitu lagi, jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Nanti Tuhan kirim lagi hakim, berganti terus begitu. Nah, orang-orang jahat ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk bangsa Israel bertobat. Ini yang saya bilang, bahkan orang jahat di sekeliling kita yang ada di tengah-tengah dunia, Tuhan bisa pakai. Tapi yang kita tahu, semua ada dalam koridornya Tuhan. Semua ada dalam campur tangan kuasanya Tuhan. Semua ada dalam rencananya besar Tuhan. Nah, karena itu jangan, ini penting, saudara. Ini penting, hal yang perlu kita ingat dalam menghadapi orang-orang jahat di sekeliling kita. Karena biar bagaimanapun di sekeliling kita ada. Oh, ada, saudara. Iya kan? Tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita yang jadi orang jahatnya. Wah, itu ngeri. Kita yang ngaku penyembah Tuhan, kita yang mengaku beribadah kepada Allah yang hidup, tapi justru hidup kita menindas orang lain, hidup kita menyakiti hati orang lain, hidup kita membenci orang lain. Wah, itu ngeri. Itu yang Tuhan Yesus tegur, hai engkau orang-orangmu munafik. Mulutmu dekat kepada Tuhan, lidahmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Nah, apa yang harus kita ingat dalam kita menyikapi atau dalam kita menghadapi orang-orang yang memang ada di sekeliling kita yang jahat? Yang pertama, yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi orang jahat, yang pertama dan perlu kita ingat, musuh kita bukanlah orang jahat. Musuh kita adalah roh jahat. Jangan sampai kita ditipu. Kita pikir orang jahatnya musuh kita, padahal orang jahat itu sedang ditunggangi oleh roh jahat yang mengintimidasi kita, sehingga akhirnya kita terjebak. Kita salah berperang. Karena ketika kita berperang, kita mesti tahu siapa lawan kita. Jangan sampai ada musuh di dalam selimut. Kita pikir kita berperang melawan orang-orang jahat, ternyata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Iya kan? Karena kita katakan demikian. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat di udara. Jadi yang perlu kita ingat dalam menghadapi orang jahat yang ada di sekeliling kita, dalam kehidupan kita, dalam circle hidup kita ini, yang pertama yang mesti kita ingat orang jahat bukan musuh kita, tapi roh jahatlah yang menjadi musuh kita. Jangan sampai kita terjebak. Jadi saya harus bagaimana kalau saya tahu orang jahat ini bukan musuh saya, tapi roh jahat? Saya harus bagaimana menghadapi orang jahat ini? Yang pertama, ampuni. Karena orang jahat juga adalah jiwa yang terhilang. Yang kedua, doakan. Yang pertama, kita ampuni. Karena dengan mengampuni, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Dengan mengampuni, engkau sedang menyiram api dengan air. Ampuni. Oh, tapi bagaimana dia terus-menerus melakukan hal yang jahat? Dia terus melakukan hal yang jahat. Petrus pernah tanya kepada Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya? Yesus sederhana, bukan 7 kali 7. 7 kali 70 kali. Tidak terbatas pengampunan itu. Kenapa? Karena selama kita masih di muka bumi, Tuhan pakai hidup kita
untuk bisa mengampuni orang. Memang mungkin gak gampang. Itu sebabnya kita minta pengampunan, kita minta kuasa dari Tuhan. Tuhan mampukan kita, Tuhan tolong saya, Roh Kudus mampukan saya untuk saya bisa mengampuni mereka. Karena kita juga produk yang sudah diampuni gitu loh. Iya kan? Kalau kita tahu betapa bahagianya orang menerima pengampunan, lakukan itu bagi orang lain. Kan kita sudah mengetahui betapa luar biasanya rasanya ketika kita sudah diampuni dosa kita. Karena itu, ingat yang pertama ini. Orang jahat bukanlah musuh kita, tapi roh jahat. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama ampuni, yang kedua doakan orang jahat tersebut. Bukan untuk dihakimi, tapi diampuni dan didoakan. Ya. Jadi yang pertama, sikap kita terhadap orang-orang jahat adalah ingat, peperangan kita bukan melawan orang jahatnya, tetapi roh jahatnya yang sedang menunggangi orang-orang jahat. Yang kedua, yang perlu kita ingat, ketika kita menghadapi orang jahat, ingat ini penting saudara, jaga selalu hati kita. Jangan sampai kebencian, sakit hati, kepahitan mengisi hati kita oleh karena perbuatan-perbuatan orang jahat di atas sekeliling kita, atas hidup kita. Jaga selalu hati kita, jangan sampai kita terpancing. Karena ingat, iblis licik, iblis penipu. Dia akan memakai antek-anteknya, dia akan pakai orang-orang yang bisa dia tunggangi, yang kita kenal sebagai orang jahat ini, untuk memancing reaksi. Untuk apa? Memancing reaksi. Makanya Alkitab katakan seperti ini, iblis berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada orang-orang yang memang bisa dipancing, bisa ditelan oleh dia, oleh si jahat. Dengan cara apa kita ditelan? Yaitu kepahitan, kebencian, kedendaman, sakit hati kita simpan dalam hati kita oleh karena kelakuan-kelakuan orang jahat yang sebenarnya bukan musuh kita, tetapi sedang ditunggangi oleh roh jahat. Dia pakai, tujuannya sederhana, supaya kita benci sama orang jahat, kita sakit hati, kita sudah buka celah, dia hancurkan hidup kita. Wah, itu jebakan, itu permainannya saudara. Itu permainannya, hati-hati. Makanya selalu saya ingatkan, perbuatan orang lain kepada kita, sikap orang lain kepada kita tidak bisa menaruh sesuatu di hati kita. Kitalah yang menaruh sesuatu di hati kita. Kita yang bisa naruh kebencian di hati kita, kita. Yang menaruh kepahitan di hati kita, kita. Orang tidak bisa menaruh sampah di hati kita. Kitalah yang memutuskan untuk menaruh sampah di hati kita. Ini jebakan iblis. Kemarin kita sudah belajar tentang kebencian. Ya. Karena itu hari ini kita diingatkan yang kedua apa saudara? Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan orang jahat itu kita nggak jaga hati. Maka yang kedua yang selalu kita ingat, jaga hati kita. Jangan sampai karena perbuatan orang jahat itu menaruh sesuatu di hati kita. Akhirnya kita benci, kita dendam, kita sakit hati, kita kecewa, kita luka. Oleh karena sikap mereka kepada kita, kita yang hancur saudara. Ngeri. Ini kan permainan licik iblis. Ya, jaga hati kita. Nah caranya bagaimana supaya kita jaga hati? Sederhana. Penuhi hatimu dengan firman. Ingat kemarin kita belajar kenapa orang bisa benci sesamanya? Karena tidak mengerti akan firman. Orang bisa membenci sesamanya karena tidak mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kok, termasuk rancangan-rancangan orang yang jahat ini kepada kita. Kalau kita tahu akan kebenaran firman Tuhan ini, ngapain kita nimbulkan benci buat mereka? Orang mereka juga alat Tuhan yang mendewasakan kita kok. Orang mereka juga alat Tuhan kok untuk mendidik kita, membawa kita masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita membenci mereka, ya kita yang merugikan diri kita sendiri. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi orang jahat. Yang pertama, musuh kita yang perlu kita ingat, musuh kita bukan orang jahat, tetapi roh jahatnya. Karena itu sebagaimana jahatnya seseorang dalam kehidupan kita, ingat dia bukan musuh kita.
Yang harus kita tengking, yang harus kita usir adalah roh jahatnya. Musuh kita bukan orang jahat, tetapi roh jahat. Orang jahatnya mesti kita apain? Yang pertama ampuni, yang kedua doakan. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dalam kita menghadapi orang jahat? Jaga selalu hati kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan orang jahat ini, yang dipakai si jahat ini, akhirnya menimbulkan kebencian di hati kita, menimbulkan dendam, kepahitan di hati kita, yang akhirnya kita jadi sama dengan mereka. Kenapa saya bilang kita jadi sama dengan mereka? Karena orang benci, orang dendam, orang sakit hati, yang saya sebut sebagai orang-orang jahat ini, yang sedang ditunggangi oleh roh jahat, dulunya adalah orang-orang yang pernah menyimpan benci, orang-orang yang pernah menyimpan dendam. Akhirnya jadi kaki tangannya setan, saudara. Akhirnya jadi kaki tangannya, karena orang-orang seperti ini gampang sekali dipakai untuk menghancurkan hidup orang lain. Nah, kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan, bukan dipakai oleh setan. Amin, amin. Kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Jaga hati. Bagaimana cara jaga hati? Bersihkan selalu dengan firman Tuhan. Yesus bilang begini dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, saudara. Yohanes 15 ayat yang ketiga bilang begini, kamu, murid-murid pada saat itu, memang sudah bersih. Oleh karena apa? Oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan membuat hidup kita, membuat hati kita tuh bersih. Jadi selalu renungkan firman Tuhan, selalu renungkan firman Tuhan, akhirnya membuat hidup kita itu bersih, saudara dikasih dalam Tuhan. Enggak penuh dengan sakit hati, luka, karena kita udah tahu firman. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu kok semua bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Ngapain saya simpan dendam? Ngapain saya simpan benci? Ngapain saya simpan kepahitan? Itu justru hanya merugikan hidup saya. Ya, yang ketiga, yang terakhir ya, ingat ya. Jadi yang perlu kita ingat dalam kita menghadapi orang-orang jahat di sekitar kita, orang-orang yang sedang kerasukan roh jahat, orang-orang yang sedang dipakai roh jahat untuk mengintimidasi kita, untuk menyakiti kita, sikap kita kepada mereka yang pertama, ingat, peperangan kita, musuh kita bukan orang jahatnya. Musuh kita adalah roh jahat. Sikap kita terhadap orang jahatnya apa? Ampuni yang pertama, yang kedua doakan. Dan apa yang perlu kita ingat menghadapi orang jahat? Yang kedua, jaga selalu hati kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan orang jahat di sekeliling kita, yang ada di kantor kita, yang ada di usaha, tempat-tempat kita usaha, bahkan yang ada di gereja kita nih. Wah, ada saudara, ada di segala tempat, menaruh antek-anteknya. Jangan sampai mereka menaruh sampah di hati kita, sehingga akhirnya kita benci dengan mereka, kita kepahitan dengan mereka, kita sakit hati. Jaga selalu hati kita. Bagaimana saya selalu jaga hati kita? Bersihkan dengan firman. Setiap hari engkau perlu dibersihkan dengan firman. Setiap hari bersihkan dengan firman. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi orang jahat? Yang ketiga, ingat, mereka juga adalah jiwa yang terhilang, yang perlu melihat contoh dan teladan hidup yang benar. Orang-orang jahat di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Mereka sedang ditutupi mata mereka sehingga mereka tidak lihat terang. Mereka tidak bisa melihat bagaimana yang mesti saya harus lakukan, apa yang benar buat orang lain. Gak tahu, karena mereka sejatinya sedang tinggal dalam kegelapan. Bagaimana supaya mereka tahu ini tugas saudara dan saya? Caranya bagaimana menyikapi orang jahat? Berlakulah seperti orang benar di hadapan mereka. Ketika engkau tidak membalas perbuatan mereka yang jahat, engkau tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, itu akan menerangi hati mereka. Kenapa ada orang seperti ini? Saya udah berbuat jahat sama dia, tapi dia kenapa baik sama saya? Saya udah melakukan hal-hal yang membuat kerugian dalam hidup mereka, tapi kenapa mereka lakukan yang baik pada saya? Ada apa dengan mereka? Disitulah terang Tuhan menerangi hati mereka. Makanya Petrus pernah ngomong seperti ini, saudara, dalam 2 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 bilang apa? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka melihatnya dari perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Petrus bilang sama orang-orang percaya, kalau engkau difitnah, jangan balas. Kalau engkau dilancangkan yang jahat, jangan balas, tapi tunjukkan dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan ketika Allah melawat mereka, maka mereka akan melihat pertobatan. Mereka akan mengalami pertobatan. Oleh karena apa? Karena mereka melihat perbuatanmu yang baik, melihat contoh, melihat teladan. Inilah sikap kita yang ketiga terhadap orang jahat di sekeliling kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Justru engkau hanya menambahkan bara, menambahkan minyak kepada api mereka. Tapi ketika engkau membalas yang jahat dengan yang baik, maka engkau sedang membukakan mata mereka, sehingga mereka melihat terang itu. Dan ketika Roh Kudus melawat mereka, maka mereka akan bertobat. Oleh karena apa? Karena mereka melihat contoh, teladan, perbuatan yang baik melalui kehidupan saudara dan saya. Ingat, orang jahat juga adalah jiwa yang terhilang. Bukankah hari-hari ini kita terus berdoa buat jiwa yang terhilang? Dan mungkin yang kita doakan itu adalah orang-orang yang mungkin pernah merugikan hidup kita, orang-orang yang mungkin pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mereka juga adalah jiwa yang terhilang. Tugas kita, lakukan apa yang baik bagi mereka, sehingga mereka tahu, oh ternyata selama ini saya salah. Karena mereka sedang tinggal dalam kegelapan, dan kegelapan itu membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak tahu terang, mereka tidak tahu kebenaran. Kita yang sudah tinggal dalam terang, tunjukkan, ayo dengan perbuatan-perbuatan terang, supaya itu bisa menerangi hati mereka, dan mereka kembali ke dalam jalan yang benar. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita selalu ingat, kita tidak bisa hidup terlepas dari orang-orang jahat di sekeliling kita. Tapi minimal kita punya kunci. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang-orang jahat ini? 3 hal ini saya bagikan. Yang pertama, ingat, orang jahat bukan musuhmu, tapi roh jahat yang menjadi musuhmu. Karena itu sikap kita terhadap orang jahat, ampuni dan doakan. Yang kedua, ingat, jangan sampai perbuatan-perbuatan orang jahat itu merusak hati kita. Karena itu kita perlu jaga hati, agar jangan sampai kita benci kepada mereka, sakit hati kepada mereka. Caranya bagaimana? Selalu renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, sikap kita terhadap orang jahat, lakukan apa yang benar di hadapan mereka, karena mereka tidak tahu apa itu kebenaran. Sehingga ketika kita mencontohkan, ketika kita melakukan apa yang benar dan mereka melihatnya, mereka akan dijamah, dan mereka akan melihat terang itu melalui kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, tapi kami berasal dari Allah. Itu sebabnya hari ini ya Roh Kudus, kami bersyukur kami terus boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus diajarkan apa yang harus kami lakukan, apa sikap kami terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami yang memang memiliki karakter yang jahat, yang mungkin hari-hari ini sedang ditunggangi oleh roh-roh jahat. Dan kami belajar, kami bersyukur, kami boleh terus diperlengkapi, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang jahat yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, sehingga firman termaterai dalam hati kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba percaya ada di antara umat-Mu yang pagi hari berdoa bersama-sama di rumah kami masing-masing. Ada yang sudah mulai kecewa melihat kelakuan orang-orang jahat. Ada yang sudah mulai hampir-hampir tidak lagi menjaga hati mereka, sehingga mereka mengotori hati mereka dengan kepahitan, dengan kebencian, dengan sakit hati terhadap sikap perbuatan orang jahat terhadap hidup mereka. Tapi hari ini kami dibukakan kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami.
Bapa, hamba berdoa, tolong kami, sehingga kami menyadari bahwa kami bukanlah orang-orang yang berasal daripada dunia. Kami berasal dari Allah. Kami ditempatkan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di tangan si jahat. Karena itu sikap kami harus benar, dan Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami, untuk kami boleh menjadi pembawa-pembawa firman, pembawa-pembawa berkat, pembawa-pembawa damai. Bapak, hamba juga berdoa, biar setiap benih firman yang hari ini kami dengar terus tertoreh di hati kami, tertanam di hidup kami, sehingga itu menghasilkan buah, dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan umatmu di rumah mereka masing-masing. Ada yang sakit, hamba ucapkan berkat pagi hari ini dalam nama Yesus. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka masing-masing dari kelemahan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Hari ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka, Tuhan, hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, biar rumah tangga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dijamah Tuhan. Suami-suami yang terhilang, istri-istri yang terhilang, hamba berdoa dalam nama Yesus, ketuk hatinya ya Roh Kudus, jamah hidup mereka sehingga mereka kembali ke pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, di mana mereka sudah menerima keberkatan sorga melalui hamba-hamba Tuhan dalam pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan, pulihkan rumah-rumah tangga yang hancur. Tuhan, sembuhkan setiap hati yang kecewa, luka, sehingga suami istri kembali bersatu dalam anugerah Tuhan. Hamba berdoa bersama-sama dengan suami-suami, bersama-sama dengan istri-istri yang pagi hari ini juga memohon belas kasihan Tuhan untuk dipulihkan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul dalam perekonomian mereka. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan ekonomi, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Allah berhasil. Sebab kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Orang-orang yang memulai hari bersama dengan Tuhan akan melihat anugerah dan kasih setia Tuhan ada dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas mereka. Tergenapi firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Biar orang-orang muda ini mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Orang-orang muda ini hidup bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga masa muda mereka, hari depan mereka adalah hari depan yang dahsyat. Masa muda mereka masih masa muda yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang juga mencari pekerjaan, yang sedang kembali untuk berkuliah, Tuhan buka jalan, studi mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, sehingga orang-orang muda ini dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka dalam ketulusan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang memiliki kerinduan dalam rumah tangga mereka, pasangan-pasangan suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan bukakan kandungan bagi mereka di dalam nama Yesus. Dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi di tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kami, kenalan kerabat kami, orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, atau mungkin sudah mengenal Yesus tapi jauh hidupnya, jauh dari Tuhan, bahkan pergi meninggalkan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Kami tahu mereka adalah jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan.
Jamah hidup mereka, pulihkan hati mereka ya Bapa, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami pertobatan, dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi nama-nama mereka. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap apa yang menjadi kerinduan umat-Mu hari-hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lihat isi hati mereka, Tuhan yang lihat tetesan air mata mereka dalam mereka menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap pergumulan. Hamba berdoa biarlah kekuatan dari sorga turun melingkupi mereka. Mereka menjadi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota kami di dalam nama Yesus. Kota di mana kami hidup adalah kota yang diberkati Tuhan, kota yang disertai, kota yang aman, kota yang damai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rencana, niat, rancangan orang jahat, bahkan setiap mara bahaya, bahkan setiap bencana alam, kami tolak dari kota kami dalam nama Yesus. Kemajuan-kemajuan yang dahsyat terjadi atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia perekonomiannya maju. Indonesia perekonomiannya bangkit. Diberkati Tuhan hasil-hasil bumi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Berkati Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang ada. Berkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota. Berkati pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Biarlah hikmat, takut akan Tuhan terus ada dalam hati dan hidup mereka. Bahkan setiap rencana untuk adanya pesta demokrasi di pemilihan presiden di tahun 2024, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, aman, terkendali. Ada kuasa Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga lahir pemimpin-pemimpin berdasarkan hasil demokrasi yang takut akan Tuhan. Setiap niat rancangan roh adu domba, roh pemecah belah yang dirancangkan mulai hari-hari ini, kami berdoa disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami bawa setiap apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi planning kami di sepanjang hari ini, kami bawa dan kami doakan. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Bapa, ini yang menjadi doa kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mulai bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan jalani hari ini penuh dengan kemenangan. Kami akan jalani hari ini penuh dengan sukacita. Kami akan jalani hari ini penuh dengan keberkatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalaupun ada orang-orang jahat, kita sudah belajar apa yang harus kita ingat dan apa yang harus kita lakukan. Lakukan firman, maka dalam hidupmu engkau akan lihat bagaimana Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan kembali ketemu besok dalam doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga ada banyak umat Tuhan boleh diberkati melalui perenungan-perenungan firman Tuhan, dan banyak umat Tuhan boleh dipulihkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom.